Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati perintah-perintah Allah, perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita temukan ada dua jenis perintah dalam pengerjaannya. Jika dilihat dari sisi kelihatan atau tidaknya oleh pihak lain. Yang pertama adalah amalan-amalan yang memang kita diperintahkan untuk melaksanakannya bareng-bareng. Artinya kelihatan oleh teman kita, kelihatan oleh manusia sekeliling kita. Kemudian jenis yang kedua adalah amalan-amalan yang dianjurkan untuk tidak kelihatan oleh manusia. Iya, secara general semua perintah asalkan sudah kita laksanakan sesuai dengan aturan agama ini, berdasarkan pemahaman para ulama terhadap teks-teks yang ada, maka ibadah kita dianggap sah. Dan ketika amalan itu memang diperintahkan untuk dilakukan bareng-bareng, dilakukan bersama-sama bersama masyarakat yang lain, maka lebih afdal untuk dilakukan bareng-bareng. Seperti contohnya bagi laki-laki, salat fardu yang paling afdal bagi laki-laki adalah salat berjamaah. Tidak ada dan tidak boleh orang beralasan saya tidak salat berjamaah karena takut riya. Enggak ada itu, enggak ada. Karena memang disunnahkannya, diperintahkannya bagi laki-laki salat berjamaah untuk salat fardu. Lain halnya dengan salat sunnah. Baginda Nabi bersabda, afdalu salatil mar'i ma kana fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seorang laki-laki adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Salat sunnah juga ada pengecualian. Beberapa salat sunnah dianjurkan untuk berjamaah. Contohnya salat tarawih, contohnya lagi salat istisqa, contohnya lagi salat aidain, idul fitri dan idul adha, contohnya lagi salat kusuf. Selebihnya mayoritas salat sunnah dianjurkan untuk melaksanakan di rumah. Bahkan salat yang di rumah itu lebih afdal daripada salat yang di masjid. Boleh kita melaksanakan salat tahajud berjamaah? Boleh. Rasul pernah melakukan salat tahajud berjamaah. Namun kata para ulama, salat-salat yang tidak dianjurkan berjamaah dalam pelaksanaannya dan kita melaksanakan berjamaah, pahalanya tetap sendiri-sendiri. Jadi kalau kita salat duha berjamaah, salat tahajud berjamaah, salat qabliyah, salat ba'diyah berjamaah, salat hajat berjamaah, boleh. Tapi pahalanya tetap sendiri-sendiri kata para ulama. Dan salat berjamaah tadi tidak lebih afdal dibandingkan dengan salat kita sendirian. Itu dalam masalah salat. Dalam masalah infak, dalam masalah sedekah, para ulama mengatakan infak-infak yang sifatnya wajib itu dibagi menjadi dua. Zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat yang sifatnya amwal adh-dhahirah, binatang ternak, pertanian.
Itu kalau diminta pemerintah, maka lebih afdal disalurkan melalui pemerintah, ketahuan oleh pemerintah, ketahuan oleh lembaga-lembaga zakat yang di bawah pemerintah. Tapi selain itu, zakat penghasilan, zakat fitrah, dan zakat yang lain, zakat duit, zakat tabungan, zakat emas, lebih afdal untuk disalurkan sendiri, sembunyi-sembunyi. Allah berfirman, "In tubdus shadaqati fani'immahi." Kalau kalian menampakkan sedekah, bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyi-sembunyi ketika membayar zakat itu, maka itu lebih baik untuk kalian. Bukan lebih baik untuk kita saja yang membayar zakat, tapi juga lebih baik bagi yang menerima zakat. Hati-hati, jangan-jangan mentang-mentang kaya kemudian sembrono memperlakukan fakir miskin. Jadi orang miskin, orang fakir itu ndak enak. Mau ngambil zakat, mau ngambil sedekah, difoto-foto. Enggak diambil butuh, diambil malu, terpaksa membuang rasa malunya jauh-jauh demi perutnya yang lapar, membuang gengsinya jauh-jauh demi anak, istri dan keluarganya yang membutuhkan. Hati-hati. Bahkan para ulama kontemporer setelah melihat banyaknya kemajuan dalam bidang video dan fotografi, semuanya sepakat tidak boleh memfoto, memvideokan pembagian zakat atau sedekah kecuali hanya untuk kepentingan, hanya untuk dokumentasi. Sayangnya panitia pengelola zakat, panitia penyalur zakat, penyalur sedekah tidak peduli. Ketika sudah mengumpulkan fuqara dan masakin untuk diberikan kepada mereka sedekah, donasi, dibagi-bagi, difoto, divideokan. Tuh foto, itu video untuk siapa? Untuk para donatur, oke. Untuk para donatur. Tapi apa kepentingan Anda di-share di grup-grup WA? La haula wala quwata illa billah. Apa pentingnya di-share di Facebook? Apa pentingnya itu semua? Iya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita bahkan berdoa saja, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah dengan tadarru', dengan berharap dan khufyah. Dengan pelan-pelan. Enggak perlu teriak-teriak. Iya. Kata baginda Nabi, ada 7 golongan yang bakal dinaungi nanti di akhirat dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat tiada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya wa rajulun tasaddaqa biyaminihi wa la ta'rifu shimaluhu ma tasaddaqa bi yamini. Atau kama qala Nabi. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah, saking sembunyi-sembunyinya, tangan kanannya ngasih, tangan kirinya enggak tahu yang dikasihin itu berapa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, sebisa mungkin dalam kitab Tanbihul Mughtarin, sebisa mungkin kalian itu manusia, ya kita semua umatnya Nabi ini maksudnya, memiliki amalan yang tersembunyi, yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i, amalan-amalan yang sudah dikenal masyarakat luas, diketahui oleh sekitar, diketahui masyarakat, sedikit manfaatnya di akhirat. Sedikit manfaatnya di akhirat, karena sudah manfaat di dunia. Bahkan Ibnul Mubarak menegaskan kepada kita, menasihati, kalau bisa jadilah manusia yang tidak suka terkenal. Tapi jangan sampai masyarakat tahu bahwa engkau tidak suka terkenal.
Ada orang nggak pengen terkenal, tapi pengen dikenal. Kalau dia tidak suka terkenal, sama wae bohong itu. Maksudnya, ya benar-benar jaga bahwa kita tidak pengen terkenal. Kalaupun Allah mencatat lain urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah-ibadah yang selayaknya hanya untuk kita dan Allah justru malah dipamer-pamerkan ke manusia. Ini musimnya musim i'tikaf. Miris saya melihat grup-grup WA itu. Ada orang sedang qiyamul lail, sedang tahajud, difoto. Orang sedang qiyamul lail, orang sedang berdoa, orang sedang munajat, dia saja menyembunyikan amalannya. Malah sama orang lain difoto, di-share ke grup-grup. Orang tarawih difoto. La ilaha illallah, para panitia masjid, para takmir masjid. Hati-hati dengan foto-foto seperti ini. Jangan sampai menghilangkan amalan. Bahkan amalan-amalan yang sudah dulu selayaknya hanya dia dan Allah yang tahu, dibangga-banggain sekarang. Dulu kami iktikaf bareng-bareng. Dulu ngapain diceritain? Udah selesai. Iya. Bahkan kata para ulama, sebaiknya kalian lebih ingat dosa-dosa kalian melebihi ingatan kalian atas kebaikan. Iya, musimnya sekarang musim sedekah, musim ibadah. Pandai-pandailah kita untuk menyembunyikannya. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal khafi." Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertakwa tapi khafi. Maksudnya pintar menyembunyikan amalan baiknya. Iya, ada amalan-amalan kita dianjurkan untuk menampakkan. Iya. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, kalau memang kita ingin memberi qudwah kepada masyarakat, ngajak untuk berderma, berinfak, silahkan tampakkan. Tapi kalau enggak, Imam Tirmidzi juga mengatakan secara general, ahli ilmu, mayoritas ulama mengatakan perbuatan baik lebih afdal jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lebih afdal salurkan zakat Anda sendiri-sendiri. Zakat fitrah kalau memang tahu orang fakir miskin. Zakat mal kalau memang tahu fakir miskin, salurkan sendiri. Iya. Biar terjaga mereka, biar mereka tidak merasa malu karena harus dikumpulkan, difoto, dipajang. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ada dua kisah yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kisahnya Thalhah bin Ubaidillah. Malam-malam hari beliau melihat Umar bin Al-Khattab menyelinap. Umar sebagai seorang yang lebih kedudukannya dari presiden, sebagai khalifah, menyelinap ke salah satu rumah reyot, rumah tua. Masuk Umar bin Al-Khattab, dilihat, oh masuk ke situ. Besok paginya Thalhah bin Ubaidillah masuk ke rumah tersebut, ternyata ada janda tua, nenek-nenek tua yang sudah tidak ada lagi yang ngurusi. Ditanyalah oleh Thalhah, tadi malam laki-laki yang kesini ngapain? Kata nenek-nenek ini, itu orang selalu datang kesini dalam beberapa hari sekali untuk melihat saya sehat atau tidak, kurang makan atau tidak. Masya Allah. Itu akhlaknya pemimpin zaman dulu.
Kata Talha, celaka engkau wahai Talha, Umar berusaha menyembunyikan amalannya, tapi engkau justru malah mengintipnya. Cerita kedua, di Madinah itu orang-orang miskin dalam beberapa waktu, setiap berapa hari sekali akan menemukan makanan pokok di depan rumahnya. Itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya. Dan di situ ada cucu Nabi Sayyid Ali bin Husain Zainul Abidin. Orang kaya, enggak pernah kelihatan sedekah, enggak pernah kelihatan. Ali Zainul Abidin itu enggak pernah kelihatan sedekah. Cuma unik, setelah Ali Zainul Abidin ini meninggal dunia, yang memandikan keluarganya pun baru tahu bahwa di punggungnya sini ini penuh dengan bekas manggul. Sering manggul benda-benda yang berat. Iya. Dan setelah wafatnya Ali Zainul Abidin ini, orang-orang miskin tidak pernah lagi mendapat kiriman gandum, wala kurma, wala daging, wala roti. Enggak pernah lagi. Setelah beliau meninggal, baru tahu berarti yang puluhan tahun selama ini mengirim kami makanan pokok adalah Ali bin Husain, Ali Zainul Abidin. Iya, itulah akhlaqus salaf, baik dari pemerintahannya atau dari para alim dan ulamanya. Sangat berbanding terbalik dengan sekarang ini. Bahkan para asatidnya senang sekali kalau bagi-bagi maunya difoto, mengkomersilkan kemiskinan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang awalnya niatnya pingin membuat rumah zakat, katanya untuk mengentaskan kemiskinan, tapi realisasinya bukan mengentaskan kemiskinan, justru memperjualbelikan kemiskinan. Yang dientaskan bukan kemiskinan masyarakat, tapi kemiskinan para pendiri rumah zakat dan lembaga-lembaga zakat serta para pegawainya. Masyarakat paling menerima setahun sekali, mereka menerima berjuta-juta, puluhan bahkan ratusan juta setiap bulan, tanpa malu mengatakan berdakwah di jalan Allah. Hadza wa sallu wa sallimu ala man qad amarakumullahu bis salati was salami alaihi haitsu qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أعد إليهم دولتهم واستقرارهم وأمنهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar.